Shalom, salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus senantiasa menyertai setiap kita. Selamat datang kembali dalam God's News Channel. Bersama saya Elfrianto. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau anugerahkan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan. Kami percaya semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami datang menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami isi hati-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat dasar dari setiap kita atau sebagai manusia adalah selalu ingin terlihat baik atau terlihat benar, bahkan cenderung ingin selalu terlihat tampil sempurna di depan orang lain. Nah, itulah sebabnya kita cenderung melebih-lebihkan sesuatu atau satu fakta, entahkah orang lain agar mereka terkesan kepada kita atau supaya cerita kita menjadi lebih menarik untuk mencapai satu tujuan. Nah, di dalam banyak hal, banyak orang rela memanipulasi kebenaran, berbohong demi suatu kenyamanan atau demi suatu keuntungan pribadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kebohongan-kebohongan yang sering kita lakukan, baik dalam satu perbincangan, bisa juga di dalam satu resume pekerjaan, akan membawa suatu dampak atau resiko yang berbahaya bagi kehidupan kita. Satu kebohongan akan menciptakan kebohongan yang lain, dan ini akan membuat kita merasa gelisah dan dapat berakibat kepada kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, bahkan bisa menghancurkan reputasi hidup kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa kita ini adalah orang percaya yang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini artinya bahwa saat kita menaruh iman percaya kepada Tuhan, kebohongan bukanlah tindakan yang mencerminkan iman kita. Kita harus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus yang memiliki roh belas kasih, roh kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, dan lain sebagainya. Di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 dikatakan, "Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran." Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kebohongan merupakan salah satu sikap atau salah satu cara bagi kita untuk membenci orang yang kita bohongi. Orang akan memilih berbohong kepada orang yang tidak disukainya. Bahkan orang akan cenderung tidak jujur kepada orang yang dianggap tidak penting untuk mengetahui sesuatu tentang kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk hidup di dalam ketulusan terhadap sesama kita. Kita tidak perlu membangun suatu reputasi dengan berpura-pura baik, dengan hidup seolah-olah kita ini adalah sempurna di hadapan orang lain. Kita tidak perlu berbohong hanya untuk membuat orang lain terkesan kepada kita. Kita tidak perlu terlihat hebat, kita tidak perlu terlihat jago di dalam banyak hal, hanya supaya orang lain kagum terhadap kita. Kita perlu hidup sebagaimana mestinya.
Kita perlu hidup di dalam integritas. Kita perlu hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Artinya bahwa ada atau tidak ada orang yang memperhatikan kita, kita perlu hidup sebagaimana mestinya. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan kepada untung atau rugi, kita perlu memegang nilai integritas, nilai kejujuran itu dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidaklah ditentukan oleh apa yang orang lain nilai terhadap diri kita. Hidup kita sebagai orang percaya ditentukan oleh apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita kembali, menguatkan kita kembali, bahkan mungkin menegur kita agar kita bertobat daripada dosa kebohongan, dosa yang berpura-pura hidup benar. Mari hidup apa adanya, hari lepas hari, dan biarkan Tuhan yang menentukan penilaiannya atas kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan ini. Firman-Mu kiranya tetap hidup di dalam hati dan pikiran kami hari lepas hari, di dalam segala hal, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami. Tuhan, ajar kami agar kami boleh hidup sebagaimana mestinya, hidup apa adanya, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu berbohong, tidak perlu membangun reputasi di hadapan orang. Karena sesungguhnya kehidupan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai. Oleh sebab itu ya Tuhan, sadarkan kami, ingatkan kami senantiasa bahwa Tuhan yang melihat segala perbuatan kami, Tuhan yang melihat segala tindak tanduk kami Tuhan, sekalipun mungkin orang lain tidak memperhatikan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, agar kami senantiasa diberikan kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tetaplah pegang kebenaran firman Tuhan, tetap hidup di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita dan juga terang bagi setiap jalan-jalan kita. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.